Oke, selanjutnya kita akan membahas bagaimana hitungan menentukan tahanan gesek kulit pada lapisan lempung. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tahanan gesek kulit untuk lapisan pasir. Nah, untuk lapisan lempung ini ada beberapa metode. Yaitu pertama lambda method. Lambda metode ini diberikan oleh Vijay Verghia and Poh dengan asumsi bahwa tekanan pemindahan tanah akan akibat pemancangan tiang akan menyebabkan tekanan pasif di sepanjang kedalaman tiang. Jadi lambda metode ini formulanya yaitu lambda dikali sigma 0 aksen bar plus 2 kali CU. Jadi sigma 0 aksen bar itu adalah tekanan tanah efektif rata-rata. Jadi dari permukaan sampai kedalaman tiang kita hitung rata-rata tekanan tanah efektifnya, kemudian nilai CU-nya untuk kohesi tanah, ya, kekuatan geser tanahnya. Nah, lambda ini nilai lambdanya sudah diberikan dengan tabel untuk panjang pemancangan atau embedment length terhadap nilai lambda ini, dimana panjangnya dari 0 sampai 90 meter. Nah, disitu kita dapat menentukan lambdanya berapa. Misalkan kalau pancang kita nih 15 meter, berarti lambdanya 0,2 gitu ya. Kemudian setelah lambda, kemudian F average dihitung, kita dapat nilai GS, tinggal dihitung dikali perimeter kali panjang. Nah, tadi kita harus menghitung tekanan efektif rata-rata ya. Jadi dari kalau kita punya lapisan tanah yang nilai CU-nya bervariasi, misalkan per lapisan, misalkan CU1, CU2, CU3 gitu sampai kedalaman tiang pancangnya. Misalnya di sini ada 3 lapisan dengan L1, L2, L3, maka vertikal efektif stressnya adalah, diagramnya bisa dilihat di gambar C terhadap kedalaman, yaitu membentuk area A1, area A2, sama area A3. Nah, area A1 berapa tekanan tanah efektif di kali area 1 itu adalah luas akibat tekanan tanah efektif di lapisan 1 gitu. Dan seterusnya, jadi kita hitung sigma 0 aksen adalah A1 ditambah A2 ditambah A3 dan seterusnya dibagi L ya. Jadi A1 adalah luas tadi ya, luas diagram tekanan tanah efektif, kemudian CU-nya rata-ratanya sehingga diperoleh CU1 kali L1 ditambah CU2 kali L2 ditambah seterusnya dibagi L ya. Jadi kalau lihat di tadi, berapa tekanan tanah di sini? Tekanan tanahnya berdasarkan gamma dikali kedalaman, misalkan di kedalaman L1. Nah, luasnya adalah, areanya adalah alas kali setengah alas kali tinggi. Nah, untuk luas ini disesuaikan bentuknya. Itu kalau untuk menghitung tekanan efektif rata-rata
Jadi untuk CU rata-ratanya dihitung berdasarkan lapisan masing-masing dibagi L. Nah, kemudian ada alpha method. Tadi lambda, sekarang alpha. Alpha method lebih simpel. Kedalaman tahanan gesek setiap kedalaman dihitung berdasarkan rumus alpha kali CU. Nah, nilai alfanya adalah C kali sigma 0 aksen bar per CU pangkat 0,45. Nah, C-nya diambil antara 0,4 sampai 0,5. Nah, untuk bore file itu lebih besar dari 0,5. Jadi untuk bore file C-nya 0,4 sampai 0,5 dan untuk driven file itu di atas 0,5. Nah, hitungannya adalah dijumlahkan, jadi sigma F kali P kali delta L. Itu F-nya tadi alfa kali CU kali P perimeter kali delta L. Nah, ini ada tabel variasi CU per PA terhadap alfa. Jadi kita bisa hitung kalau kita punya data CU ya, CU per PA-nya tadi misalkan segmen 1 panjangnya L1, CU-nya CU1 per PA berapa, maka di situ berapa alfanya. Nah, itu untuk menentukan nilai alfa terhadap CU dan terhadap CU per PA, di mana PA adalah atmospheric pressure. Nah, kemudian yang ketiga adalah beta method. Jadi beta method ini beta kali sigma 0 aksen. Sigma 0 aksen adalah tekanan tanah efektif tanah ya. Jadi di mana beta adalah K kali tangan VR aksen. Di mana VR aksen adalah sudut gesek drain untuk lempung yang remoted. Di mana dengan K adalah koefisien tekanan tanah. K diambil sama dengan 1 min sin VR aksen untuk normally consolidated clay atau sama dengan 1 min sin VR aksen kali akar OCR untuk over consolidated clay. Jadi setelah F-nya kita hitung tadi dengan rumus beta kali sigma 0 aksen, maka QS-nya bisa kita hitung dengan hasil penjumlahan untuk setiap segmen panjang yang kita tentukan. Nah, kalau untuk tanaman lempung berdasarkan nilai CPT tadi sebelumnya sih sudah dibahas ya. Jadi kapasitas skin friction-nya adalah QS sigma F P kali delta L sama ya, dimana alpha aksen diambil dari grafik ini ya. Nah, ini contoh perhitungan tahanan kulit dengan data fondasi sebelah kanan, kemudian kita bisa hitung menggunakan alpha method, lambda method, sama beta method. Untuk beta method gunakan VR aksen 30 derajat untuk semua lapisan lempung. Nah, 10 meter pertama itu tanahnya normally consolidated dan seterusnya adalah over consolidated dengan nilai OCR-nya 2. Jika diameter tiangnya adalah 406 mm, nah hitung berapa QS-nya. Jadi ini datanya saturated clay CU1 itu ya untuk lapis. Jadi bervariasi CU-nya ada CU1, kemudian CU2,
2. Jadi 10 meter pertama CU1, 10 meter berikutnya CU2. Jadi kan bisa dihitung ini berdasarkan alfa metode, lambda metode, dan beta metode. Oke, jadi tadi untuk perhitungan tahanan kulit atau tahanan gesek kulit tiang pada pondasi tiang gitu sudah kita bahas. Silahkan dicoba latihannya. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.